Saya akan menjelaskan pengertian model mengajar dalam pembelajaran. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi, model dirancang untuk mewakili yang sesungguhnya, walaupun model itu sendiri. Jadi, dengan adanya model tersebut dapat membantu siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, sedangkan mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Jadi, mengajar ini mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dalam pengertian yang luas, mengajar dapat diartikan sebagai suatu aktivitas, mengorganisasi dan mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan peserta didik, sehingga dapat terjadi proses pembelajaran. Mengajar juga diartikan sebagai kegiatan pembinaan yang terkait dengan ranah kognitif dan psikomotorik. Jadi, mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsung proses pembelajaran. Oke, selanjutnya pengertian mengajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ausable, pengertian mengajar adalah upaya membuat struktur yang dipelajari agar lebih mudah dipahami. Ada 3 konsep advance organize, kebermaknaan dan belajar bermakna advance organize. Ialah menguraikan secara garis besar materi baru yang dikaitkan dengan yang sudah diketahui atau mengawali uraian rinci materi baru. Jadi advance organizer yaitu siswa memperoleh gambaran yang bulat antara yang sudah diperoleh dengan yang akan diperoleh. Kemudian guru menumbuhkan kebermaknaan logik dan psikologi. Belajar bermakna adalah dimiliki kisah pembelajar karena telah memahami hakiki substansial dan hakiki kebutuhan individual yang sedang akan dipelajari. Kemudian menurut Gagne, yaitu pengertian mengajar adalah penataan situasi belajar, baik situasi mengajar itu sendiri maupun situasi yang mendukung aktivitas mengajar. Menurut dia, setiap ilmu memiliki susunan hierarki tersendiri. Untuk memahami jenjang yang lebih tinggi, perlu memahami jenjang yang lebih bawah. Urutan dari bawah jenjang tersebut adalah belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar merangkai, belajar asosiasi verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar aturan, dan belajar pemecahan masalah. Kemudian model mengajar. Sedikitnya ada 4 kelompok, yaitu model pengolahan informasi, model interaksi sosial, model modifikasi perilaku, dan model personal humanistik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Model pertama, pengolahan informasi. Bertolak dalam prinsip mengolah data, mendeteksi masalah, menyusun konsep, memecahkan masalah, dan menggunakan simbol-simbol. Contoh model pengolahan informasi. Hilde Taba menggunakan pengajaran induktif. Kemudian Squab menggunakan model inquiry atau penemuan. Barner menggunakan model pembentukan konsep. Piaget, Siegel, dan E. Sullivan menggunakan development. Ausable menggunakan advance organize. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pembahasan model belajar terdiri dari model kedua, model interaksi sosial, mendasarkan pada 2 asumsi, yaitu A. Masalah sosial diidentifikasi, disepakati di dalam dan dengan proses sosial. B. Proses sosial demokratis yang memperbaiki masyarakat. Model ketiga menggunakan modifikasi perilaku yang dilakukan dengan penguatan dengan harapan terjadi proses belajar. Model keempat, personal humanistik, dilakukan oleh Charles Rogers dengan menggunakan model mengajar non-direktif, menekankan pada pembentukan kemampuan sendiri untuk pemahaman dan penemuan diri sehingga terbentuk konsep diri. Westcott menampilkan model awareness training yang menekankan pada penjajakan dan penyadaran diri untuk memahami orang lain. Wegeleser menampilkan model pertemuan kelas untuk pembentukan kelas
pemahaman diri, dan tanggung jawab. Pengertian pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung dirancang khusus untuk mengembangkan pembelajaran siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Menurut Depdiknas, Widyaningsih, Dede pada tahun 2005.27 mengemukakan bahwa terdapat beberapa ciri di dalam model pembelajaran langsung. Yang pertama adalah adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. Jadi di dalam pembelajaran itu tidak hanya asal tapi mengandung tujuan dan proses penilaian hasil belajarnya. Lalu yang kedua, terdapat sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Jadi, di dalam pembelajaran juga terdapat pola yang menyeluruh. Dan yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pengajaran. Menurut Depdiknas Widyaningsih, Dede 2005.29, ciri utama yang dapat terlihat pada saat melakukan model pembelajaran langsung adalah A. Tugas perencanaan. Di dalam tugas perencanaan sendiri, ada merumuskan tujuan pengajaran, memilih isi, melakukan analisis tugas, dan merencanakan waktu. Lalu yang kedua, ada penilaian pada model. Groenland, Depdiknas, 2005.10, 5 prinsip dasar dapat membimbing guru dalam merancang sistem penilaian. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, mencakup semua tugas pengajaran. Yang ketiga, menggunakan soal tes yang sesuai. Yang keempat, membuat soal tes yang sesuai dan memanfaatkan hasil tes untuk memperbaiki proses belajar mengajar berikutnya. Ada sebuah kalimat yang dikutip, pembelajaran langsung akan terlaksana dengan baik jika dirancang dengan baik pula. Sesuai dengan materi yang akan disajikan terlebih dahulu, rumuskan tujuan pengajaran, memilih isi, melakukan analisis tugas, kemudian direncanakan waktu dan penilaian. Menurut Sundawan, M, 2016. Sedangkan pengertian pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu model pembelajaran yang dimulai dengan menghadapkan siswa kepada masalah nyata atau masalah yang disimulasikan. Ketika siswa menghadapi sebuah permasalahan, maka siswa tersebut akan berpikir dan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan kemampuan berpikir kritisnya. Selain itu juga dengan melakukan pendekatan sistematika dan diperlukan pengintegrasian informasi dari berbagai ilmu disiplin. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian pembelajaran kooperatif atau bisa disebut juga dengan cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Menurut teori dan pengalaman, agar kelompok kohesif atau kompak dan partisipatif, tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 siswa heterogen yang memiliki kemampuan, gender, dan juga karakter. Ada kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Sintaks pembelajaran kooperatif adalah informasi, pengarahan dan strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan juga pelaporan. Menurut Van Barabab 2001. Menurut Ismail, dalam Ratnanisi 2003, pembelajaran berbasis masalah biasanya terdiri dari 5 tahap utama, yaitu yang pertama ada orientasi siswa pada masalah dengan cara guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Motivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua itu ada mengorganisasikan siswa untuk belajar dengan cara guru membantu siswa
dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga itu ada membandingkan, menyelidikkan individual dan kelompok dengan cara guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan memecahkan masalah. Dan yang keempat itu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang sesuai seperti laporan, dengan merencanakan dan menyiapkan karya sesuai dengan seperti laporannya. Dan yang kelima itu ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan cara guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan siswa dengan proses yang digunakan. Selanjutnya di sini ada pendekatan dalam model mengajar. Pendekatan dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merunjak atau pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melantari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Di sini dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat menjadi dua jenis pendekatannya, yaitu yang pertama ada study constraint, pembelajaran yang bertoleransi atau berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, seperti berdiskusi, mengerjakan tugas bersama atau kerja kelompok yang saling membantu dan mendukung dalam memecahkan masalah. Dengan begitu, siswa dapat lebih termotivasi, percaya diri, mampu beraktivitas kritis, dan mampu membangun hubungan introspeksional. Dan yang kedua itu ada teacher counting, pembelajaran yang bertoleransi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Pada pendekatan ini, belajar merupakan proses penerimaannya mengetahui di mana siswa tersebut bersifat pasif. Selanjutnya, strategi dalam model belajar mengajar. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi metode dan rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Model pembelajaran adalah model yang digunakan oleh guru atau instruktur untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan memperhatikan lingkungan dan sarana prasarana yang tersedia di kelas atau tempat belajar. Macam-macam strategi dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Routry terdiri dari dua jenis. Yang pertama, exposition discovery learning. Exposition discovery learning pada dasarnya terdiri dari dua strategi yang berbeda, yaitu strategi penyampaian atau expository dan discovery learning yang berupaya pada pembelajaran penemuan. Nah, strategi penyampaian atau expository yaitu strategi pembelajaran langsung dengan menyajikan materi pelajaran yang sudah jadi dan siswa diharapkan menguasai secara penuh. Strategi expository menempatkan guru sebagai penyampai materi. Sedangkan discovery learning yaitu siswa mencari dan menemukan materi pelajaran sendiri melalui berbagai aktivitas. Tugas guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam pembelajaran atau strategi tidak langsung. Yang kedua yaitu strategi group individual learning, merupakan strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individual. Strategi pembelajaran individual adalah perancangan aktivitas belajar mandiri bagi siswa. Kemampuan individu menentukan tingkat kecepatan keberhasilan penguasaan materi pembelajaran. Materi pembelajaran disajikan atau didesain untuk belajar sendiri seperti halnya modul pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran kelompok yaitu menyajikan pembelajaran dalam bentuk klasikal atau siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi ini menempatkan siswa sebagai individu yang sama. Strategi
Strategi pembelajaran ditinjau dari cara menyajikan materi dapat dibagi menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran deduktif yang berupaya untuk menyajikan materi dari umum ke khusus, atau dimulai dari hal-hal yang abstrak menuju hal-hal yang konkret. Nah, sedangkan strategi pembelajaran induktif menyajikan materi yang konkret, selanjutnya diarahkan pada materi yang kompleks atau dimulai dari hal khusus menuju hal yang umum.